Halo Taurus, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Terdiam dan tak sanggup berkata-kata saat kabar penting ini kamu terima. Namun saya ingatkan di sini ya, bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Pentacles, ada Nine of Wands, ada The Hangman di sini, ada kartu Death di sini. Dan di sini juga ada Eight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Six of Pentacles. Saya melihat di sini sepertinya akan ada sosok yang hadir dalam kehidupan kamu yang akan mampu memberikan sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu butuhkan, harapkan. Saya melihat di sini akan ada pertemuan ya. Akan ada pertemuan dengan seseorang yang benar-benar akan bisa saja mengangkat derajat kehidupan kamu. Bisa saja ada hal-hal yang membuat kamu terharu, terdiam, tak sanggup berkata-kata karena ada perasaan haru tentang apa yang dia lakukan. Artinya ini adalah kabar baik ya untuk kamu. Kabar baik ya, mungkin di sini ada yang mengatur pertemuan kamu, ada yang mengatur perjodohan di antara kamu. Artinya akan ada sesuatu hal yang kamu terima di sini yang akan bikin kamu tuh terharu. Oke, ada sesuatu hal, ini bisa tentang yang mungkin dalam hubungan ya. Dalam hubungan akan ada seseorang yang berani berkomitmen dengan kamu. Ada seseorang yang akan, boleh dikatakan ini akan menaikkan derajat kehidupan kamu ya. Ada sebagian kamu yang menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, dan saya melihat di sini akan ada seseorang yang tulus, akan ada seseorang yang punya niat yang baik. Inilah yang bikin kamu terharu, terdiam di saat seseorang ini mengungkapkan perasaannya, di saat seseorang ini pengen serius sama kamu, pengen nikah sama kamu. Tentunya ini sudah cukup kayaknya sudah lebih kamu pertimbangkan, kamu sudah juga lebih merasa. Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan menyentuh hati. Itu yang saya rasakan. Ada Six of Pentacles ini tentang kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Seseorang yang benar-benar akan membuat kehidupan kamu itu lebih berwarna, lebih berarti lagi, lebih bergairah lagi. Artinya ini adalah rasa haru, rasa bahagia yang pada akhirnya bikin kamu itu terdiam. Kayaknya nggak nyangka ternyata masih ada orang yang benar-benar tulus, masih ada orang yang pengen niat yang baik sama kamu. Ya kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena memang dulunya banyak hal yang nyakitin kamu.
karena dulunya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kamu, atau bahkan di sini kamu pernah gagal. Pernah gagal itu nggak hanya sekali atau mungkin berulang kali ya. Jadi itulah yang membuat kamu terkadang nggak nyangka, di tengah kamu berpikir nggak bakalan ada lagi orang yang baik, nggak bakalan lagi ada orang yang serius, karena mungkin sering di ghosting, sering dimanfaatin aja, sering di PHP-in aja. Jadi sulit sebenarnya kamu menerima, sulit kamu, ini benar nggak ya? Ada keraguan, itu ada, itu wajar ya, itu normal. Karena ada keadaan yang membuat kamu jadi seperti itu. Ada hal-hal yang dulunya nyakitin kamu, ada hal-hal yang dulunya penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kebohongan. Dan hal-hal itulah yang melatar belakangi kamu untuk kayaknya ini benar nggak ya? Ini baik nggak ya untuk kamu? Ada pikiran-pikiran yang seperti itu, ada, itu normal ya. Itu juga adalah bentuk kewaspadaan. Tapi di sini saya melihat kamu berusaha untuk selalu melibatkan Tuhan di setiap pilihan, di setiap keputusan kamu. Artinya kamu juga tidak menutup diri ya. Kamu tidak menutup diri, tapi lebih berusaha untuk lebih berhati-hati, agar tidak lagi terjadi hal-hal yang dulunya, masuk ke lubang yang sama, jatuh lagi, gagal lagi, terpuruk lagi. Tapi di sini biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Jadi dengarkan kata hati, satukan antara hati dan pikiran kamu, tapi tetap realistis, tetap logika, jangan terlalu terbawa suasana, jangan terlalu bucin. Penting untuk kamu lebih realistis dan logika untuk bisa memilih dan memutuskan ini baik nggak untuk kamu. Tapi di sini saya melihat ya, kamu cukup punya mental yang kuat ya, meski ada hal-hal yang dulunya menyakitkan, tetapi itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah, atau tidak akan menghentikan langkah kamu untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Kamu masih punya harapan, kamu masih punya kepercayaan diri untuk bisa memulai, untuk bisa bangkit, untuk bisa kembali menemukan kebahagiaan dalam hidup kamu. Meskipun pernah ada sakit hati, kebohongan, pengkhianatan, tapi pada akhirnya yang terbaik itu akan benar-benar kamu dapatkan di sini. Ada The Hangman di sini, ini juga tentang pertahanan dalam diri kamu. Kamu cukup bertahan ya, cukup punya mental yang kuat tentang apapun itu, bahkan mungkin pengkhianatan yang seseorang lakukan mungkin berulang ya. Kamu punya cukup mental yang kuat untuk bisa menghadapi semua itu, cukup berani untuk melakukan perlawanan, cukup berani untuk mengatakan tidak, mempertahankan diri karena udah capek. Kamu udah di titik dimana kamu merasa capek dengan segalanya, karena mungkin di sini kamu udah mengalah, udah mengerti, udah memahami, udah memaafkan, tetapi terulang lagi. Ya artinya kamu sudah mulai ingin membalikan keadaan. Artinya kamu sudah lebih berani untuk melawan, berani untuk lebih mementingkan diri sendiri. Bukan berarti itu egois ya, tetapi lebih kepada menjaga mental kamu, perasaan kamu, pikiran kamu, agar tidak semakin tersakiti. Jadi saya melihat di sini akan ada keadaan yang akan terbalik nantinya. Jadi kesedihan itu tidak akan selamanya ya. Akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini. Jadi tetap berpikir positif ya, meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu merubah segala yang pernah terjadi tentang masa lalu, tetapi pikiran positif ini akan membuat kamu lebih bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Itu yang terpenting di sini. Dan di sini ada kartu Death. Kartu Death di sini tidak hanya tentang kehancuran, keterpurukan, perpisahan, perceraian, bukan. Tetapi ini juga tentang kehidupan yang baru yang akan dimulai. Merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih bahagia. Lebih hidup yang lebih berwarna, hidup yang lebih bergairah. Artinya akan ada sesuatu hal yang baru. Kartu ini menguatkan kartu ini. Artinya akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu. Jadi ya ada yang berpisah, ada yang mungkin dalam keterpurukan, atau bahkan ada yang merasa di titik terendah. Jangan berpikir itu akhir dari segalanya. Tidak seperti itu. Karena justru hal itu yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik di sini. Artinya kartu Death di sini ada sesuatu hal yang baru ya, hubungan yang baru, kehidupan yang baru, pekerjaan yang baru ya, usaha yang baru, artinya sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya.
Di sini juga ada Eight of Wands, karena harapan itu akan selalu ada ya, peluang, kesempatan, cara kamu memperbaiki, merubah kehidupan kamu, kesempatan itu akan selalu ada. Jadi jangan berpikir ya udah hidup kamu selesai di saat kamu udah pernah disakiti, ada pengkhianatan oleh orang yang kamu cintai, kamu merasa selesai semua. Bukan berarti seperti itu. Justru dari hal-hal itu kamu harus punya semangat yang lebih tinggi lagi untuk menemukan sesuatu hal yang lebih baik, karena di sini banyak sesuatu hal yang baik untuk kamu, banyak hal yang ingin kamu tuju, banyak hal yang ingin kamu wujudkan, dan yakin satu persatu itu akan mampu untuk kamu wujudkan. Tetap punya semangat ya, tetap mampu melakukan perubahan kecil untuk bisa mendapatkan kehidupan yang luar biasa di sini. Jadi jangan gampang percaya lagi, jangan gampang dibodoh-bodohi lagi, jangan gampang terpengaruh dengan sesuatu hal yang manipulatif ya. Jadi kamu juga harus bisa merasakan, lebih peka, ini baik enggak untuk kamu, ini bohong atau enggak, ini manipulatif atau enggak, ini memanfaatkan kamu atau enggak. Jadi artinya kamu sudah lebih paham tentang hal-hal seperti itu. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini ada it's all good. Di sini ada slow but steady. Ada sexual energy. Ada honoring your energy. Dan ada new day. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya semua akan berjalan dengan baik ya. Apa yang kamu tuju, perjalanan kamu, ya pada akhirnya kamu akan bisa sampai ke tujuan kamu. Meski selalu ada hal-hal yang tidak terduga, selalu ada hal-hal yang terjadi terkadang tidak diinginkan. Artinya tidak selalu mulus ya jalannya, tetapi percaya semua akan baik-baik saja. Ya meskipun ya proses kamu ya mungkin tidak sama dengan orang lain ya. Artinya kekuatan kamu juga tidak sama dengan orang lain. Artinya kamu lebih punya kekuatan yang mungkin tidak semua orang miliki. Energi yang positif, pikiran yang positif, yang semua orang tidak bisa miliki. Oke. Di sini kamu berkeyakinan bahwa semua akan mampu kamu lewati. Ada support dalam diri kamu untuk bisa menghadapi apapun hal yang tidak mudah ini ya. Meski mungkin pernah ada perpisahan, ada kegagalan tentang apapun itu, tapi ternyata kamu sadar itu adalah proses untuk kamu lebih kuat, proses untuk kamu lebih bisa mencapai sesuatu hal yang lebih baik ya, meskipun pelan ya, meskipun proses kamu tidak secepat orang lain, meski tujuannya sama, tetapi ya kembali lagi, tentunya setiap orang itu punya proses yang berbeda, tidak sama, dan apa ya, kita tidak juga, kamu juga tidak akan pernah tahu tentang apa yang orang lain terjadi dalam hidupnya, kamu juga nggak akan bakalan tahu. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan pernah fokus terhadap proses orang lain, fokus aja terhadap proses kamu. Jadi jangan bandingkan ya, jangan bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tetap di jalan kamu, tetap di koridor kamu, tetap lakukan yang terbaik, yang pada akhirnya yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Terlepas apapun ya, terlepas apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, yang mungkin ada hal-hal yang nyakitin kamu, tapi kembali lagi di sini, kamu juga harus lebih bisa menemukan kepercayaan diri. Ya udah, artinya di saat kamu tahu itu nggak baik untuk kamu, artinya Tuhan menyelamatkan kamu. Oke, Tuhan menyelamatkan kamu dari sesuatu hal yang toksik, menyelamatkan kamu dari hal-hal yang manipulatif. Meski awalnya itu sangat menyakitkan ya, tapi kembali lagi, itu adalah jalannya, itu adalah takdirnya, sesuatu hal yang memang digariskan, yang memang harus kamu lalui. Tapi pada akhirnya ini kembali lagi ya, ada sosok yang akan benar-benar membuat hidup kamu kembali berwarna, bergairah lagi. Kamu merasa hidup lagi, kamu merasa dicintai lagi, dihargai lagi, oke? Didengar, disayang, hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu dapatkan di hubungan kamu yang sebelumnya.
Artinya di sini ada jalannya untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dalam kehidupan kamu. Jadi jangan pernah berkecil hati, oke? Melihat mungkin teman, saudara sangat bahagia, nggak pernah gagal. Jangan pernah berkecil hati. Yakin semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan ya. Karena bisa saja sebelum kamu menemukan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif. Dari situ kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik. Dari situ kamu tahu apa yang kamu butuhkan, sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Artinya kamu sudah lebih dalam memilih atau melihat seseorang itu tidak hanya lagi dari penampilan luarnya saja, tidak hanya dari kata-kata atau janji-janji manis, tetapi lebih kepada sebuah pembuktian. Apakah dia mampu membuktikan bahwa di sini ada niat yang baik, ada ketulusan? Oke, apakah kamu mampu merasakan? Apakah kamu mampu merasakan ini adalah ketulusan? Karena biasanya kembali lagi ya, sesuatu hal yang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati. Jadi itu yang akan kamu rasakan. Dan saya melihat di sini ada new day, akan ada hari yang baru, akan ada sesuatu hal yang baru untuk kamu, sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kamu duga, tidak pernah terpikirkan, karena kamu berpikir nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada lagi yang tulus, nggak ada lagi yang baik untuk kamu. Tapi pada akhirnya kamu menemukan sesuatu hal yang terbaik. Artinya Tuhan telah mempersiapkan sesuatu hal yang baik untuk kamu. Karena kamu sudah melewati banyak proses, kamu sudah melewati banyak tahapan dalam hidup. Gagal, jatuh, bangun lagi, banyak hal yang kamu alami dalam hidup. Pernah dibohongi, pernah ditipu, pernah ditinggalin demi orang lain. Sebuah pengkhianatan juga pernah kamu rasakan. Ada hal yang menguras energi, emosi, pikiran. Tapi apapun itu ternyata ada yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Sesuatu hal yang lebih baik, sesuatu hal yang lebih indah lagi. Oke, segini dulu readingannya. Semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Kamu harus yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi ya, lebih positif lagi, dan lebih yakin lagi bahwa apapun yang terjadi ini adalah sesuatu hal yang digariskan, dan yakin kamu mampu untuk melewatinya. Oke? Segini dulu readingannya. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.